Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, memang bulan Ramadan telah berakhir. Puasa Ramadannya juga telah lewat. Namun sejatinya Ramadan membekas dalam jiwa setiap muslim, meninggalkan takwa dalam dirinya. Takwa yang sebenarnya, sebab itulah hikmah dari pelaksanaan kewajiban puasa Ramadan. Takwa sejatinya simbol kecerdasan seorang muslim. Sebaliknya, banyak yang berbuat dosa adalah simbol kebodohannya. Demikian sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq. Ketahuilah bahwa cerdas yang paling cerdas adalah takwa. Bodoh yang paling bodoh adalah melakukan banyak dosa. Dia antara tanda-tanda orang yang bertakwa sebagai berikut. Tanda yang pertama, makin zuhud terhadap dunia. Saat dia mempraktikkan hidup zuhud, hatinya akan semakin tenang. Demikian sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Zuhud itu menenangkan kalbu dan badan. Sungguh Allah SWT pasti menanyai kita tentang perkara halal yang kita nikmati. Lalu bagaimana dengan perkara yang haram yang kita nikmati? Kemudian pertanyaannya para sahabat apakah itu zuhud? Imam Hambali menjelaskan, zuhud itu ada 3. Yang pertama, meninggalkan keharaman. Ini adalah zuhud orang awam. Yang kedua, meninggalkan perkara mubah atau halal yang tak bermanfaat. Ini adalah zuhud orang istimewa. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Hambali, meninggalkan segala perkara yang menyibukkan dari upaya mengingat Allah SWT. Ini adalah zuhud orang yang paling arif atau yang paling makrifat kepada Allah SWT. Kemudian tanda-tanda kedua orang yang bertakwa, senantiasa bersemangat untuk bersaing dengan orang lain dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Ini sebagaimana juga yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri, jika engkau menyaksikan orang-orang berlomba atau bersaing dalam urusan dunia, maka berlombalah atau bersainglah dengan mereka dalam urusan akhirat. Sebabnya dunia mereka itu bakalan pergi, sementara akhirat itu akan kekal dan abadi. Berlomba atau bersaing dengan orang lain dalam meraih dunia, harta, jabatan, dan kekuasaan, dan lain-lain tentu boleh-boleh saja, selama halal dan ditempuh dengan cara-cara yang juga halal. Namun demikian, sahabat seorang mukmin yang cerdas alias yang bertakwa akan jauh lebih antusias dan bersemangat bersaing dengan orang lain dalam memperbanyak amal soleh untuk bekal di kehidupan akhirat nanti. Sebabnya dunia sebanyak apapun yang kita raih akan ditinggalkan atau meninggalkan manusia. Sebaliknya, kalau amal soleh yang kita raih itulah satu-satunya yang dibawa dan bermanfaat bagi manusia saat menghadap Allah SWT di akhirat nanti. Kemudian para sahabat, ciri-ciri orang takwa yang ketiga adalah tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT. Sebab seseorang yang bertakwa misalnya tak hanya rajin dalam bermujahadah pada saat Ramadan saja, apalagi hanya pada 10 malam terakhir Ramadan karena berharap keutamaan Lailatul Qadar. Sebaliknya,
Dia akan terus istiqomah beribadah dan bermujahadah meski di luar Ramadan sepanjang tahun. Terkait ini, seorang ulama berkata, bagi seorang arif atau orang yang mengenal Allah SWT, setiap malam kedudukannya sama dengan Lailatul Qadar. Maknanya, para sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Abu Abbas, seluruh waktu adalah Lailatul Qadar. Artinya, ibadah kami setiap waktu senantiasa berlipat ganda. Lailatul Qadar emang malam yang sangat istimewa para sahabat. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun demikian seluruh malam bagi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah juga istimewa. Bagaimana tidak? Setiap malam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah SWT pemilik jagat raya ini turun ke bumi untuk mengampuni orang-orang yang memohon ampunan kepadanya dan mengabulkan doa-doa siapa saja yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu para sahabat, sholat malam sesungguhnya merupakan salah satu tradisi generasi salafus soleh yang biasa mereka lakukan setiap malam. Mereka senantiasa melipat gandakan ibadah mereka setiap malam. Sahabat ciri-ciri selanjutnya yang keempat adalah semakin besar rasa takutnya kepada Allah SWT. Maksudnya, ini adalah orang yang paham agama atau faqih yang sebenarnya. Sebabnya sebagaimana kata Mujahid bin Jabbar, orang yang faqih, ahli agama yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah meski ilmunya sedikit. Sedangkan orang bodoh yang sebenarnya adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah meski ilmu banyak. Jadi sahabat, menjadi orang faqih, menguasai banyak ilmu agama itu tentu amat penting. Sebab itulah tanda kebaikan yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Namun standar kefakihan seseorang bukanlah semata-mata penguasaannya atas ilmu-ilmu agama. Tetapi yang penting adalah rasa takutnya yang besar kepada Allah SWT. Mungkin sahabat bertanya, bagaimana rasa takut yang paling besar kepada Allah SWT? Yang bagaimana? Rasa takutnya yang besar itu adalah dengan selalu berusaha taat kepadanya dan tidak banyak bermaksiat kepadanya. Itulah rasa takut kepada Allah yang paling besar. Kemudian ciri-ciri yang orang takwa yang kelima, tidak menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Sebabnya orang yang bertakwa sadar bahwa menunda-nunda untuk melakukan amal soleh datang dari setan. Dalam hal ini, Sufyan pernah berkata, jika engkau berkeinginan untuk bersedekah atau melakukan sesuatu kebaikan atau beramal soleh, maka segeralah untuk ditunaikan pada waktunya sebelum engkau dipisahkan keinginannya tersebut oleh setan. Kemudian ciri yang keenam, makin peduli terhadap urusan Islam dan kaum muslimin. Sebabnya dia sangat memahami hadis Nabi Muhammad menyatakan, siapa saja yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, dia tidak termasuk golongan mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena itu penting bagi kita meneladani generasi salafus soleh yang begitu tinggi kepeduliannya terhadap Islam dan kaum muslim. Demi Allah, seandainya waktu bisa dibeli dengan uang, aku akan membelanjakan semua hartaku tanpa merasa rugi untuk membelikan waktu agar aku bisa lebih leluasa melayani Islam. Semoga dari semua ciri-ciri orang bertakwa di atas ada pada diri kita, sehingga kita layak menyandang gelar muttaqin.
dan kita selalu bersemangat dalam dakwah ini. Wabi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.